Halo, assalamualaikum anak hebat. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana tugas-tugasnya di DC sudah dikerjakan? Sudah semua, Bu. Alhamdulillah. Di era pandemi COVID-19 ini, Bu Yeni tegaskan kalian jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Ya. Untuk materi pembelajaran hari ini yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Untuk materinya nanti berupa PowerPoint, Bu Yeni sampaikan di grup WA ya. Ya, Bu. Ya, anak-anak sudah absen hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah, bagus. Nanti pembelajarannya Ibu alihkan di grup WA ya. Oke, Bu. Terus untuk tugas individunya kalian kerjakan di Google Classroom ya. Ya, Bu. Terima kasih. Materi pembelajaran IPS hari ini adalah tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang belum absen, silakan absen dulu. Dan sebelum kita mempelajarinya, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ini adalah kompetensi dasar, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Ini adalah indikator pencapaiannya. Nah, materi pertama adalah tentang kelangkaan. Ini adalah gambar yang berkaitan dengan kelangkaan, gambar kelangkaan premium dan gambar kelangkaan cabai rawit. Kemudian pengertian dari kelangkaan yaitu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Penyebabnya bisa beraneka ragam, yang salah satunya adalah keterbatasan sumber daya alam dan perbedaan letak geografis. Bagaimana mengatasinya? Yaitu kita tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, yang artinya kita harus hemat. Yang kedua adalah meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya. Selanjutnya tentang kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Ini adalah jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 4, kebutuhan menurut intensitas, kebutuhan menurut waktu pemenuhan, kebutuhan menurut sikap, dan subjeknya. Ini adalah contoh-contoh kebutuhan. Gambar yang pertama adalah makanan, berkaitan dengan kebutuhan primer. Gambar kedua adalah tempat ibadah, berkaitan dengan kebutuhan rohani. Gambar ketiga adalah olahraga, berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Kemudian tabungan pendidikan berkaitan dengan kebutuhan masa depan, dan alat transportasi berkaitan dengan kebutuhan sekunder. Nah, materi ini secara lengkap bisa kalian lihat di buku IPS, kemudian di handout yang Bu Yeni bagikan, dan bisa kalian cari literasinya di internet. Nah, Bu Yeni ingin kalian membuat kelompok belajar untuk berdiskusi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang anggota. Nah, kalian siapkan alat-alat tulisnya. Kalian akan mengamati video yang Bu Yeni sajikan. Pada saat kalian mengamati video ini, kalian menuliskan informasi-informasi yang penting yang berkaitan dengan materi kita. Sudah hampir memasuki 5 bulan, saudara-saudara kita hidup tanpa air bersih yang layak. Air di sini bersih apa kotor? Air di sini bersih atau kotor di sini? Sumber airnya? Sumber air kotor. Kenapa tuh? Tercemar pasar, limbah. Oh, terus dimasaki. Oh, ibu kamari kasolokan. Data ayam pisan saya ibu tekan solokan, ibaku. Mereka
Mereka harus berjalan jauh dan bersusah payah untuk sekedar mendulang air setiap harinya. Ibu ambil air kemana Bu setiap hari biasanya? Ke sana, Ke mana? Ke ke kampung sana. jauh Bu? Iya jauh. Buat minum terus mandi gimana? Jauh. Bawah yang ada pohon bambu. Sumber air sudah mulai kering. Pesawahan gagal panen. Tanah kering kerontang. Sungai sudah menjadi hamparan batu yang haus dialiri air. Indonesia memasuki fase krisis air bersih. Kemarau panjang membuat beberapa daerah di bumi pertiwi kering kerontang. Tiap tahun kesusahan air terus. Udah berapa lama susah air? Udah hampir 3 bulan. 3 bulan susah air. Dampaknya, sekitar 48 juta masyarakat Indonesia di 28 provinsi kesulitan air bersih. Sangat parah, karena kalau masyarakat sudah nggak bisa kesulitan mendapatkan air bersih, untuk konsumsi susah, bahkan ada orang-orang yang mau beribadah untuk wudhu saja susah, ini udah sangat parah. Dan kondisinya meluas, sudah mencakup 14 provinsi di Indonesia dan 58 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Ini udah darurat kekeringan. Sedekah air kita munculkan karena memang kita sudah melihat banyak sekali berita-berita yang beredar tentang kekeringan ini dan masyarakat-masyarakat yang kesulitan air bersih, sehingga kita bergerak untuk melihat langsung seperti apa kondisinya. Dan setelah hasil survei dari tim relawan kita di beberapa daerah, ternyata benar banyak daerah-daerah yang memang sudah kekeringan dan sangat membutuhkan air bersih. Yaitu yang kemudian akhirnya ayo kita bergerak, program sedekah air ini kita inisiasi untuk membantu mereka. Nah, segala cara kita lakukan sebagai bagian dari solusi, dari mulai solusi untuk darurat, emergency, sampai solusi untuk yang jangka panjang. Jadi jelas sedekah air adalah solusi untuk mengatasi kekeringan. Kemerdekaan telah kita raih selama 74 tahun. Ayo, kita teruskan perjuangan untuk Indonesia dengan melakukan aksi-aksi kebaikan. Melalui gerakan sedekah air Nusantara, alirkan air untuk keberkahan Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur 17 Agustus 2019. Barokah. Amin. Rakyat di kampung sini kebagian semua. Cukup membantu kan? Membantu ya. Seneng nggak ada ini air, bantuan air? Sekarang alhamdulillah dikasih air. Ya tinggal. Ribu-ribu nuhun ya dikasih air, alhamdulillah. Alhamdulillah sih, bisa bermanfaat untuk semuanya. Yang harus kalian diskusikan adalah yang pertama, analisislah mengapa terjadi kelangkaan air. Yang kedua, apakah air termasuk dalam kebutuhan manusia? Yang ketiga, upaya atau solusi apa untuk mengatasi kelangkaan air? Bu Yeni kasih waktu kalian 15 menit untuk diskusi, kemudian kalian tuliskan jawaban diskusi kalian dan kalian kirim ke WA group.